Oke, dasar-dasar manajemen. Jadi, manajemen itu pengaturan ya. Segala sesuatu yang teratur, itu hasilnya akan lebih maksimal ya, daripada sesuatu yang tidak diatur. Sesuatu yang teratur itu lebih indah kelihatannya daripada sesuatu yang tidak teratur. Contohnya, orang yang nyisir rambutnya dengan yang tidak nyisir rambutnya, kelihatan lebih indah yang nyisir rambutnya ya. Orang yang ke salon dengan tidak ke salon terlihat perbedaannya ya, dari segi keindahannya. Kemudian sesuatu yang teratur, itu lebih mudah kita kelola ya, kita kita awasi daripada sesuatu yang tidak teratur. Nah, jadi manajemen diperlukan ya, terutama bagi suatu organisasi. Karena tanpa diatur sumber-sumber daya dalam organisasi, maka organisasi tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal ya seluruh sumber daya dan akhirnya akan kacau gitu. Nah, manajemen sendiri sudah ada sejak manusia hidup di muka bumi ini, mereka selalu berpikir kan, bagaimana mengatur segala sesuatu supaya segala sesuatu teratur gitu. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis, manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Seni ya, seni ini artinya bagaimana kita merasa ini yang terbaik gitu. Seni ini berarti tidak diatur secara standar. Kalau standar itu berarti sudah ada acuan bakunya ya. Kalau seni enggak ya. Ilmu manajemen sendiri telah ada sejak ribuan tahun ya. Contoh dulu di Mesir ya, dalam membangun piramida. Mereka itu teratur orangnya ya. Jadi terdata siapa aja yang bekerja ya, jumlahnya, dibagi per timnya nanti ya, siapa pengelola tim tersebut. Nah, kemudian ada pimpinan dari seluruh tim, yaitu termasuk pengaturan. Kemudian bagaimana nanti pemberian makanannya ya, mereka sudah atur semuanya ya. Lalu ada yang sakit, bagaimana pengobatan dan sebagainya, itu sudah ada ya konsep manajemennya. Tahun 1776, Adam Smith mengeluarkan buku The Wealth of Nation. Ya. Di sini dia menekankan pembagian kerja. Disinilah dasar manajemen dimulai. Ya. Kemudian revolusi industri di Inggris ya, di mana tenaga mesin menggantikan tenaga manusia, muncul pabrik-pabrik. Ya, di sini mulai muncul manajemen, bagaimana mengelola jumlah manusia yang jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan ya. Sehingga mereka bisa dipantau ya, diperintah, dikelola dan sebagainya. Nah, itu dasar manajemen ya. Mereka sudah melakukan manajemen di situ. Kemudian pada awal abad ke-20, Henry Fayol membuat suatu buku mengenai 5 fungsi manajemen. Ya, mulai dari planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Disinilah manajemen semakin dirasakan kekhususannya ya, dan penggunaannya yang semakin dirasa sangat perlu, ya dengan fungsinya ya, planning, organizing, directing, coordinating, controlling ya, merencanakan, mengorganisasikan, memerintahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi. Kemudian Peter Drucker ya, ini dipanggil juga Bapak Manajemen Modern, memperkenalkan bukunya yaitu Concept of the Corporation ya, konsep daripada suatu perusahaan besar ya. Di sini bagaimana pengelolaan manajemennya ya. Definisi manajemen. Banyak sekali definisi yang dibuat oleh para ahli manajemen ya. Namun pada intinya manajemen didefinisikan sebagai seni mengatur dan mengendalikan sumber-sumber daya
yang kita miliki untuk didayagunakan dengan efektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Jadi intinya adalah bagaimana seni kita ya mengatur mengendalikan sumber-sumber daya yang kita miliki. Ya, kalau dalam perusahaan itu biasanya ada 4 sumber daya utama. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi ya, teknologi itu peralatan dan bahan kerja. Kemudian sumber daya bumi, sumber daya alam atau tanah, bumi dan bangunan. Nah, ini harus dikelola. Kalau tidak dikelola, kita akan lihat tidak efisien. Contoh, pekerja dibayar 40 jam per minggu. Atau kalau 5 hari kerja, mereka bekerja 8 jam sehari. Kalau tidak dikelola, tidak diawasi, tidak dimonitor, maka mungkin mereka akan hanya bekerja efektif ya, hanya 4 atau 5 jam sehari. Sisanya 3 hari, ya mereka tidak mengerjakan tugas sesuai dengan fungsi mereka di perusahaan. Coba kalau kita hitung berapa ya. Seharusnya mereka bekerja 8/8 ya. Jadi 100%. Ternyata mereka hanya bekerja 5/8. Berarti 5/8 kali 100 sama dengan ya kira-kira 60-70%. Lebih parah lagi kalau mereka hanya 4 jam ya, berarti hanya 50%. Jadi kerugian perusahaan 50% tiap bulan terhadap satu pekerja ini. Nah, kalau dia digaji umpamanya 10 juta, berarti dia seharusnya hanya digaji 5 juta, tapi digaji 10 juta. Perusahaan rugi 5 juta. Itu dari satu karyawan. Kalau ada 100 karyawan, 5 juta kali 100, 500 juta lebih kurang. Jadi setiap bulan perusahaan kehilangan 500 juta untuk hal yang sia-sia, for nothing. Nah, kalau hitung-hitungan angka ini baru pikiran kita terbuka gitu. Jadi itulah gunanya manajemen ya. Sehingga kita bisa mengelola sumber daya ini untuk tetap melakukan pekerjaannya. Makanya kalau atasan itu cerewet, ya itu sudah sepantasnya karena tugas dia adalah mengelola bawahannya. Mengelola supaya efektif dan efisien. Kalau orang keuangan cerewet, ya sudah sepantasnya ya mereka mengelola sumber daya keuangan ya supaya efektif dan efisien. Jangan sampai uang untuk perusahaan ini hanya digunakan untuk hal-hal yang nggak berguna. Itu namanya inefisiensi. Inefisiensi itu hal yang ditakutkan oleh perusahaan ya, manajemen. Artinya kerugian. Ya, inilah gunanya semuanya dikelola. Itu baru dari sumber daya manusia. Belum sumber daya keuangan, belum sumber daya peralatan, ya, teknologi. Contoh, beli komputer ya, 100 unit. Ternyata yang terpakai hanya 50 unit. 50 unit ini kerugian bagi perusahaan. Ya. Nah, itu harus cari jalan keluarnya, apakah dijual kembali atau disewakan dan sebagainya. Kalau enggak, ya perusahaan akan merugi. Gitu. Karena duit yang beli 50 unit yang tidak terpakai ini bisa dipakai untuk hal-hal lainnya. Tapi karena sudah terkunci di pembelian 50 unitnya, uangnya nggak bergerak ke situ aja. Ya. Nah, ini. Jadi, ya harus dipikirkan gimana caranya. Itu namanya manajemen. Ya, menghindari inefisiensi ya atau kerugian atau inefektivitas ya. Tidak tepat ya sumber-sumber dayanya. Makanya kalau bicara manajemen, kita rekrutmen orang HRD selalu bicara the right man in the right place. Ya. And in the right time. Jadi benar-benar berusaha seefektif dan seefisien mungkin semua sumber daya ini dikelola. Itulah manajemen. Perusahaan yang berhasil mengelola dengan efektif semua sumber dayanya, maka perusahaan ini akan
berada pada performa yang paling tinggi. Dalam persaingan dia akan selalu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Ya, jadi ini semua fungsi manajemen ada di sini ya. Saat kita mengendarai kendaraan, maka kita memanajemen seluruh panca indera kita ya. Manajemen ke arah jalan ya, manajemen tangan kita, kaki kita ya, injak rem, injak gas, kemudian tangan untuk kopling kalau yang manual, dan mungkin ada sambil dengerin musik. Nah ini semuanya termanajemen ya, kita kelola semuanya. Kemudian kita manajemen juga masa depan kita bersekolah gitu ya. Ini sedang manajemen ya, planning ke depan, visi ke depan. Nah, kemudian dalam meeting atau rapat, ini juga pemimpin rapat nih atau trainer mungkin ya, ini mengelola semua orang ya, supaya mereka mengarahkan pandangannya fokus ke depan. Jadi ini satu bentuk manajemen juga, mengatur orang-orang supaya mereka fokus mendengarkan ke depan, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian dalam warung ini juga, ini manajemen sebenarnya. Bagaimana pemilik warung ini melihat ya, oh ini stoknya udah tipis ya, dia harus segera beli, dia catat. Lalu uang hasil orang belanja dicatat, sebagian untuk dijadikan modal lagi, sebagian ditabung, dan sebagian untuk makan hari-hari. Nah itu manajemen ya, pengaturan keuangannya. Kemudian pengaturan stok barangnya segala macam. Jadi sini ada manajemen juga. Nah, cuma kenapa? Jadi rata-rata manusia itu melakukan manajemen. Tapi kenapa ada yang berhasil, ada yang enggak? Disinilah perbedaan antara orang yang berhasil memanage dengan baik dengan yang enggak. Jadi manajemen itu membutuhkan konsistensi, ya, terus menerus. Kedua, manajemen itu membutuhkan smart ya, melihat peluang-peluang, melihat ke depannya dan celahnya. Jadi orang yang menangkap peluang yang pertama itu biasanya lebih berhasil. Dan manajemen itu membutuhkan ide-ide ya, ide-ide kreatif. Nah, itu yang membedakan antara manajemen yang satu dengan manajemen lainnya. Prinsip manajemen. Ini nanti ada pembagian kerja atau organisasi ya. Jadi dalam organisasi ada pembagian kerja, ada HRD, ada operasional, ada HSE, ada bagian maintenance, ada produksi dan sebagainya. Nah, ini gunanya ya masing-masing fokus kepada bidangnya ya. Nggak mungkin satu orang tuh menguasai semua bidang semuanya. Itu nggak bagus ya. Harus ada pembagian kerjanya. Kemudian, walaupun terbagi-bagi, tapi ada kesatuan visi, misi, tujuan, dan target. Ya. Jadi sini ada pembagian kerja, namun mereka semua harus satu visi ya, pandangan ke depan, misi ya. Ini apa yang akan sama-sama mereka berikan ya. Misi ini bisa bagian daripada CSR perusahaan ya. Harus berbagi keuntungan juga kepada masyarakat ya. Kemudian tujuan dari perusahaan. Ya, di sini juga bisa masuk nilai-nilai perusahaan dan target yang ingin capai perusahaan. Sehingga disinilah dibagi-bagi tugasnya, namun tujuannya arahnya sama. Sehingga terjadi satu kekuatan yang berlipat ganda. Kemudian di sini juga ditentukan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak saling tumpang tindih. Ya. Lalu ada aturan-aturan ya, yang mengatur supaya kerjasama tim bisa berjalan dengan baik, tidak saling sikut ya, tidak saling tumpang tindih dan sebagainya. Kemudian di sini ada disiplin, ya, disiplin dalam kerja, disiplin dalam
menuju ke arah tujuan perusahaan dan target perusahaan. Ya. Disiplin juga dalam hal-hal kecil, ya, seperti disiplin waktu, tidak terlambat, ya, dan sebagainya. Ini juga menunjang daripada kesuksesan daripada suatu pengaturan atau manajemen. Kemudian keteraturan dan sistematis. Nah, rata-rata manajemen sekarang sudah membuat sistem. Artinya, manajemen itu bukan lagi suatu seni, tapi satu sistem. Kalau seni itu kan berdasarkan bagaimana sang manajer ini mengatur sumber daya manusianya. Tapi dengan sistem, sistemlah yang mengatur. Jadi, perusahaan tidak bergantung kepada satu orang. Nah, ini penting ya, karena kalau sampai hanya bergantung kepada satu orang, dan orang ini keluar, maka perusahaan itu akan limbung, ya, kehilangan arah. Tapi kalau udah ada sistem, ini beda. Ya. Perusahaan tidak bergantung lagi kepada individu atau satu orang, tetapi sudah diatur oleh sistem. Ya, nanti kita lihat, manajemen boleh juga kita bentuk dalam satu sistem, itu lebih bagus. Kemudian prinsip manajemen selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi segala sesuatu harus diperhitungkan, ya. Bagaimana kalau bisa dihemat. Suatu pekerjaan kalau bisa dikerjakan oleh 2 orang, kenapa harus dengan 5 orang? Ya, itu efisiensi. Kemudian efektivitas, ya. Suatu pekerjaan kalau dikerjakan oleh orang yang tepat, ya, yang kompeten di bidang itu, mungkin dia akan mengerjakannya dalam cukup 2 hari. Tapi kalau dikerjakan oleh orang yang nggak tepat, dia harus belajar-belajar dulu, bisa dikerjakan lebih dari 5 hari. Ya. Jadi itu efektif dan hubungannya dengan efisiensi. Karena kalau kerjaan jadi lebih lama kan inefisien gitu, malah nggak menghemat sumber daya. Kemudian manajemen juga perlu pencatatan, ya sebagai bahan pelajaran, sehingga dokumentasi ini sangat penting. Dan manajemennya juga harus dibuat sesimpel dan sesederhana mungkin. Jangan terlalu rumit, akibatnya nggak jalan dia nanti. Ya, harus dibuat simpel. Segala sesuatu kita buat simpel. Jangan segala sesuatu kita buat rumit dan akhirnya sumber daya kita kebingungan gitu. Kemudian manajemen juga memerlukan etika, ya, sopan santun, ramah tamah, semangat, ya, semangat harus selalu ada, dan integritas, kejujuran. Inilah yang menunjang suatu manajemen atau pengaturan di suatu perusahaan. Ya, tadi kita sudah gambarkan juga bagaimana manajemen, ya. Lalu lintas, lampu lalu lintas ini untuk keteraturan di jalan, ya. Ini manajemen di jalan raya. Kemudian memasak dengan kayu bakar, ya. Lalu berkembang menjadi memasak dengan kompor minyak tanah, lalu memasak dengan kompor listrik atau gas. Ini artinya kita menjadikan manajemen itu selalu lebih efektif dan simpel. Kemarin dulu jual beli dengan barter barang, lalu dengan uang, kemudian sekarang dengan cek, kartu kredit, transfer elektronik. Jadi manajemen itu kita jadikan selalu lebih efisien dan simpel. Kemudian menangani 5 orang beda dengan menangani 500 orang. Mungkin hanya 5 orang tidak perlu manajemen, tapi 500 orang perlu manajemen. 5 orang masih kita bisa pantau, ya. Tapi kalau sudah 500 orang, kita akan sulit dipantau. Sehingga disinilah dibutuhkan dan sangat dibutuhkan manajemen. Ya. Mengelola omset 5 juta tidak perlu manajemen, mungkin nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau manajemen lebih bagus. Sini juga, ya. 5 orang tidak perlu manajemen nggak apa-apa. Tapi kalau di manajemen ya lebih bagus gitu maksudnya. Nah, sini omset 5 juta tidak perlu manajemen. Tapi kalau di manajemen tentu lebih bagus, ya. Nah, kalau omset sudah sampai 50 miliar, ya kalau nggak di manajemen, kita nggak tahu nih uangnya kemana gitu. Nggak terkontrol nanti. Ya, jadi gambaran manajemennya itu selalu berusaha untuk lebih efektif, ya. Kalau dalam dunia olahraga, ya berarti bisa memenangkan pertandingan, lebih efisien, lebih simpel, ya. Kerja sama tim dibangun sehingga lebih efektif dan sebagainya.
Manajemen diperlukan apabila dari segi kuantitas ya, itu kuantitasnya sangat banyak dan besar, ya pasti dan harus membutuhkan manajemen. Kemudian dari segi aplikasi ya, produk dari perusahaan mungkin rumit, maka itu harus dikelola, diatur dengan baik ya. Itu namanya manajemen. Kalau dari segi kualitas kita ingin lebih baik, maka kita perlu memanajemen ya. Walaupun kuantitasnya hanya sedikit ya, aplikasi tidak rumit, tapi kalau ingin lebih baik ya, kualitas lebih baik, perlu manajemen. Kemudian manajemen juga sangat diperlukan apabila kita ingin memenangkan persaingan ya. Di mana persaingan sangat ketat, maka kita perlu mengelola pekerjaan atau usaha kita dengan manajemen yang terbaik. Atau kita ingin keuntungan lebih besar, maka kita perlu melaksanakan manajemen. Jadi dalam satu proses nanti ada input, proses, dan output. Ya, bagi manajemen ini, input ini diharapkan lebih efisien ya. Manajemen adalah sebagai katalisator, akselerator, stabilisator dari input ya. Kemudian dalam proses juga dan output dalam perusahaan. Jadi input lebih efisien, prosesnya bisa lebih berkualitas, dan output menjadi lebih efektif. Sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan antara lain stabilitas terjaga, keuntungan meningkat. Manajemen juga berpengaruh bagi karyawan ya. Manajemen sebagai pemandu dalam membuat keputusan dan tindakan ya, untuk prestasi kerja pribadi dan kerjasama yang lebih efektif dengan karyawan lainnya. Sehingga bagi perorangan ya, karyawan secara perorangan, dia itu bisa mengatur tindakan ya, kerjasama, dan outputnya akan lebih baik. Jadi tindakannya lebih efisien ya dalam bekerja, kemudian kerjasama timnya lebih berkualitas, dan output dari pekerjaannya nanti akan lebih efisien dan efektif. Ya, ini cara kerja karyawan jadi terarah dan teratur dengan hasil yang lebih efisien dan efektif dari segi waktu, uang, dan tenaga. Efisien dan efektif ini artinya, efisien itu hemat ya, arti kata hemat dalam arti positif. Bukan hemat dalam arti pelit gitu ya. Kalau itu negatif. Itu artinya hanya untuk mikirin diri sendiri. Tapi hemat dalam arti positif ya, efisien. Kemudian efektif artinya tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu. Kualitas artinya nilai kegunaan dan tingkat kesempurnaannya ya. Nah, ini semua adalah hal yang diharapkan dalam manajemen. Fungsi manajemen ya, ada 7 fungsi manajemen yang penting. Yang pertama planning, kemudian organizing, directing, monitoring, controlling, evaluating, dan improving. Planning. Planning ini perencanaan ya. Jadi perencanaan merupakan dasar dari suatu manajemen. Karena ada peribahasa mengatakan gagal merencanakan berarti kita sedang merencanakan untuk gagal. Jadi segala sesuatu harus direncanakan ya. Karena segala sesuatu yang direncanakan berarti arahnya sudah terarah ini. Jangan sampai kalau nggak ada perencanaan, hari ini arahnya pengen ke utara, besok tiba-tiba berubah ke timur ya. Berusaha ke selatan ya, malah berbalik arah. Itu kalau nggak ada planning. Tapi kalau udah ada planning, udah arahnya udah tepat nih ya, ke sini ya. Jadi nggak akan berubah-berubah lagi. Karena kalau kita berubah, itu sama aja kerugian waktu dan tenaga. Harus mulai lagi dari awal dan sebagainya. Planning ini menentukan arah kerja, ya, hasil yang ingin dicapai, sumber-sumber daya yang akan digunakan, ya, jangka waktunya dan sebagainya. Jadi dalam planning ini ada tujuan, ada target, ya, ada rencana, ada budgeting, ya, keuangannya, ya. Kemudian ada
keputusan-keputusan di sini. Dengan merencanakan pekerjaan, maka mengurangi efek kelalaian atau lupa. Pekerjaan menjadi terarah, lebih efektif dan efisien, dan mengerjakan pekerjaan menjadi lebih bersemangat dan tertantang. Cara menentukan planning adalah dengan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time limit. Ya, ini suatu yang terbaik lah ya dalam menggambarkan suatu mengenai perencanaan. Jadi perencanaan itu maksudnya harus spesifik, harus jelas gitu. Measurable ini terukur, ya, atau dapat diukur. Achievable ini dapat diraih. Jadi maksudnya jangan membuat rencana, saya akan ke planet Pluto, ya, planet terjauh dari tata surya Bumi. Ini nggak achievable, gitu. Sama aja berangan-angan. Gitu. Kemudian relevan ya, ada hubungannya dengan apa yang sedang ingin kita capai ya. Jangan nggak ada hubungannya dengan tugas pekerjaan kita umpamanya. Nanti akan sia-sia aja. Kemudian ada time limit atau jangka waktunya. Nah ini planning ya. Lebih baik kita buat dengan metode SMART. Ya, jadi contohnya sini. Setting point, planning. Ya. Kita sudah rencanakan ya, jamnya, arahnya, tujuannya, dan hasil yang diharapkan. Nah, ini perencanaan. Jadi kita sudah tahu arahnya nih. Dan apa-apa yang menjadi sasaran kita. Kemudian fungsi yang kedua, organizing. Mengorganisasikan. Organizing ini mengatur sumber-sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, manpower, kemudian peralatan, ya, tools dan peralatan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai rencana yang telah dibuat maupun untuk situasi di luar rencana. Nah, bagian dari organisasi ini itu mengorganisasikan sumber daya manusianya, staffing. Kemudian mengorganisasikan peralatan-peralatannya, equipping. Ya, dengan mengatur semua sumber daya yang dimiliki, maka semua pekerjaan menjadi tertib dan lancar. Cara mengorganisasikan adalah dengan memakai logika. Ya, kita berpikir nih ya, secara logis. Bagaimana mengelolanya ini, mengorganisasikan. Kemudian seimbang ya, jangan sampai tidak jadi ketidakseimbangan. Jadi semua sumber daya itu bergerak bersama-sama itu maksudnya. Kalau nanti nggak ada yang bergerak terjadi ketidakseimbangan. Lalu adil ya, karena kalau nggak adil nanti akan terjadi perpecahan dalam tim. Kemudian ada kerjasama yang efektif dan efisien. Ya, jadi dari perencanaan ya dalam kertas, kemudian diorganisasikan, artinya diimplementasikan perencanaan tersebut. Yang ketiga, directing. Adalah seni mengatur dan memerintah manpower yang dimiliki ya, agar terjadi kekompakan, kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, dan keteraturan. Ya, directing ini berhubungan dengan coordinating, communicating, delegating, leading, punishing, and rewarding. Ya, berkoordinasi ya, berkomunikasi, mungkin koordinasi dan komunikasi mungkin bisa lewat meeting ya. Kemudian mendelegasikan ya, melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan atau kepada tim. Lalu leading ya, memimpin tim ya. Memimpin tim sambil mengawasi mungkin hingga semuanya bekerja dengan efektif. Lalu nanti sebagai penyemangat ada punishing and rewarding. Jadi ada pemberian penghargaan, ada hukuman ya kalau tidak dikerjakan dengan tepat atau benar ya, atau tidak mencapai hasil yang diharapkan.
Sehingga semuanya terpacu nih semangat ya untuk bekerja. Nah, ini bagian dari directing ya. Seni mengatur dan memerintah manpower. Dengan proses directing, maka sumber daya manusia yang ada bisa diberdayakan secara maksimal. Semaksimal mungkin dan se-efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Cara melakukan directing adalah dengan approaching ya, pendekatan, understanding, memahami ya. Jadi mendengarkan dulu ya, baru kita didengarkan. Nah, itu sikap seorang pemimpin ya. Tegas ya. Jadi tegas ini bukannya emosional maksudnya. Tegas nih apa yang sudah di ini, dia nggak akan mudah berubah gitu ya. Itu namanya tegas. Disiplin. Ya, disiplin waktu ya, disiplin dalam rencana dan sebagainya. Integritas ya, jujuran, berani dan berwibawa. Jadi dalam melakukan perintah tentu harus memiliki keberanian dan kewibawaan ya, agar tim pun punya semangat ya, takut kalau nggak sampai memenuhi apa yang diharapkan dari kita ya, yang memerintah mereka umpamanya. Nah, harus membangun kewibawaan juga ya, sehingga dihormati oleh tim dan mereka akan bekerja dengan sepenuh hati mereka ya, bukan karena terpaksa. Ya, jadi dari perencanaan ya, mengorganisasikan sumber-sumber daya, kemudian semuanya diarahkan kepada directing ya. Sehingga sumber-sumber daya tersebut bisa diperintah dan melakukan perintah tersebut dengan benar. Kemudian yang keempat, monitoring. Monitoring ini mengawasi tugas dan pekerjaan sumber daya manusia yang dimiliki agar berjalan sesuai planning dan directing yang telah diberikan. Ya, monitoring ini bisa berupa reporting, assisting, correcting, dan valuing. Jadi menerima laporan ya, kemudian membantu ya, lalu mengkoreksi dan kemudian memberi nilai ya. Nah, ini monitoring. Pengawasan sangat penting untuk memastikan sumber daya melakukan apa yang kita inginkan. Pengawasan yang baik akan menghindarkan organisasi dari kerugian yang besar akibat misinterpretation ya. Salah mengerti ya, miskomunikasi, salah komunikasi, dan human error ya. Kesalahan manusia. Nah, cara monitoring adalah harus teliti. Ya. Jadi teliti sehingga nggak akan mudah dikadalin ya sama tim atau dibohongin. Lalu understanding, kita paham ya. Kita memahami tim kita, tapi ada hal-hal tertentu yang nggak bisa ditoleransi. Nah, jadi kita harus jelaskan ke mereka juga. Jadi sama-sama mau saling menghormatilah gitu. Serius. Jadi monitoring ini harus serius ya, jangan sambil santai-santai ya, atau masa bodoh gitu. Listening ya, mendengarkan. Jadi kita monitoring sambil mendengarkan menggunakan panca indera pendengaran kita terhadap mungkin keluhan-keluhan, yang masukan-masukan daripada para pekerja dalam tim kita. Kemudian inspecting ya, memeriksa. Sekali-sekali timnya harus diperiksa juga. Apakah mereka benar-benar melakukan tugasnya atau enggak? Apakah mereka melakukan tugasnya dengan benar atau enggak? Asking ya, kita perlu sering bertanya juga kepada mereka, ya, meminta penjelasan ya. Jadi jangan sampai kita membuat keputusan sebelum menanyai tim kita ya. Umumnya kita mendapati mereka melakukan kesalahan hanya berdasarkan suatu informasi dari pihak lainnya. Kita harus tanya dulu ke mereka, jangan langsung mengambil keputusan. Lalu informasi, ya kita butuh banyak informasi terkait kerja tim kita. Namun informasi ini benar-benar harus dipilih, dipilah, dan pastikan informasi ini adalah fakta, bukan informasi menyesatkan ya, atau opini dari seseorang. Nah, ini monitoring.
Jadi dari perencanaan dan pengorganisasian sumber-sumber daya, kita melakukan perintah directing, lalu setelah itu kita monitoring ya apa yang kita perintahkan. Yang kelima, controlling. Jadi controlling ini ada pengendalian sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya seperti keuangan, peralatan, hubungan atau relationship baik internal maupun eksternal. Nah, di dalam controlling ini ada bagian-bagian coaching ya. Ini mengajarkan ya, counseling memberi masukan, servicing ya melayani, dan auditing ya melakukan pemeriksaan. Controlling adalah merupakan bagian yang cukup vital dalam manajemen. Fase ini merupakan bagian utama dalam hubungannya dengan planning yang memastikan keberhasilan dari planning atau program yang dibuat. Jadi kalau tadi monitoring ya, jadi monitoring dan controlling hampir sama-sama seperti pengawasan. Tapi controlling ini lebih kepada touching-nya ya, langsung berhubungan dengan sumber daya manusia. Kalau monitoring mungkin melihat dari jarak jauh. Oke, controlling adalah merupakan bagian yang cukup vital dalam manajemen. Fase ini merupakan bagian utama dalam hubungannya dengan planning yang memastikan keberhasilan dari planning atau program dibuat. Jadi beda antara controlling dengan monitoring ya. Controlling ini lebih ke human touching-nya ya. Jadi langsung bersentuhan dengan sumber daya manusianya. Kalau monitoring mungkin hanya memantau dari jarak jauh. Nah, cara melakukan kontrol ya dengan melakukan inspeksi ya atau audit juga sama pemeriksaan. Jadi melihat langsung hasil kerja sumber daya manusia dihubungkan dengan peralatan dan lingkungan kerjanya, ini namanya inspeksi. Kemudian ngontrol juga dari laporan-laporan yang masuk ya, laporan rutin atau laporan tidak resmi dan sebagainya. Dan sini butuh pemahaman juga ya, mau mengerti bagaimana kondisi mungkin para pekerjanya. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditoleransi ya. Hal-hal yang prinsip itu tidak bisa ditoleransi dan ini harus dikomunikasikan kepada tim ya. Jadi mereka jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan seperti umpamanya shortcut ya, lalu tidak jujur dan sebagainya. Komunikatif ya. Jadi komunikasi yang efektif dengan tim, tegas, berani, teliti dan perhatian. Nah, ini semua harus ada dalam fase controlling ya. Jadi tegas, memang harus segera diambil keputusan yang tegas. Harus berani ya. Jangan takut terhadap mungkin ancaman-ancaman dari tim sendiri ya. Ya kadang-kadang di tim mungkin ada yang pecundang-pecundang, yang orang-orang yang ya kurang mau berkontribusi terhadap tim. Nah ini harus diambil tindakan yang tegas. Teliti ya. Jadi benar-benar sebelum mengambil keputusan juga harus berdasarkan fakta. Jangan berdasarkan opini atau laporan yang tidak jelas. Dan memberi perhatian. Sehingga tim juga ya apabila diperhatikan ya dengan baik, mereka juga akan pada intinya akan bekerja dengan semangat ya, dengan hati ya, dengan jiwa mereka ya. Kalau dibiarkan, dicuekin, mereka juga jadinya akan tidak jadi males-malesan atau apa, jadi masa bodoh dan sebagainya. Nah, pengawasan ini merupakan bagian penting ya untuk keberhasilan dari suatu manajemen. Ya, jadi setelah tadi perencanaan ya, lalu mengorganisasikan sumber-sumber daya, ini melakukan perintah ya kepada tim ya, lalu monitoring, dan kemudian ini merupakan satu kesatuan.
Lalu nanti satu kesatuan ini dikontrol. Jadi ini bedanya dengan monitoring ya. Monitoring itu hanya memonitor directing kita ya. Dengan controlling pengawasan keseluruhan ini. Nanti kita bandingkan perencanaan dengan progres yang ada di lapangan dan seterusnya. Kemudian yang keenam, evaluating. Di sini mengevaluasi kinerja pada waktu tertentu dan mencari tahu kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki berdasarkan data-data yang ada. Nah, di sini berhubungan dengan analisa serta pengujian dan penilaian. Evaluasi akan memperlihatkan kepada kita apakah kita bekerja sesuai arah dan tujuan dan seberapa besar target yang telah kita capai. Evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan yang terus-menerus agar kinerja semakin hari semakin baik. Ya. Jadi setelah kita lakukan 5 fungsi yang pertama tadi, akhirnya kita perlu mengevaluasi ya. Sudah seberapa jauh kita melangkah nih? Apakah ada yang perlu diperbaiki ya? Atau apakah ada yang salah kemarin ya dalam 5 fungsi yang pertama tadi dan seterusnya. Ya, jadi evaluating ini lebih menyeluruh lagi ya. Mengevaluasi seluruhnya nih. Kalau controlling tadi semua di sini, proses di sini. Nah, evaluating seluruh proses yang ada di sini dievaluasi. Dan yang terakhir, improving. Setelah mengevaluasi kinerja kita pada periode tertentu, maka selanjutnya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Di sini berhubungan dengan rescheduling, ya, mengatur ulang jadwal, redesigning, yang mengatur ulang desainnya, replanning, mengatur ulang perencanaan, rebudgeting, mengatur ulang biayanya, ya, dananya dan biayanya, reorganizing, mengorganisasikan kembali ya sumber-sumber daya, redirecting, ya, melakukan perintah yang kembali, memperbaiki, restructuring ya, memperbaiki struktur dan seterusnya. Perbaikan adalah pekerjaan seumur hidup. Tidak ada yang sempurna di dunia. Sehingga selalu harus ada perubahan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi di sini gambarannya setelah evaluating, semua hasil evaluasi ini diperbaiki. Sehingga ini konsep yang dijalankan dalam metode Kaizen ya dari perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka akan ada selalu perbaikan-perbaikan di semua lini. Sehingga segala sesuatu akan lebih bagus, lebih baik, lebih cepat, lebih hebat, dan seterusnya. Nah, ini juga yang harus menjadi moto kita ya. Selalu ada perbaikan ya. Perbaikan terus-menerus ya. Continual improvement. Sehingga manajemen kita ya akan lebih baik ya. Performa sumber daya menjadi lebih baik. Profit perusahaan juga lebih baik, performa perusahaan juga lebih baik. Dan setelah itu siklusnya berulang ya, kembali meninjau perencanaan, pengorganisasian, directing, monitoring, controlling, evaluating. Jadi akan terjadi continual improvement. Tips-tips manajemen. Ya, ada 5 minutes talk tiap pagi ya untuk memberi semangat kepada tim. Harus ada standar yang jelas untuk pekerjaan kita ya. Makanya job desk-nya harus jelas. Koordinasi selalu, komunikasi dengan atasan dan bawahan setiap saat untuk menghindari kesalahpahaman. Beri semangat, beri pujian dan kepercayaan kepada tim, dan beranikan mereka untuk berbuat salah, untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kebanyakan orang tidak bekerja dengan performa baik karena mereka takut melakukan kesalahan. Padahal dengan berbuat salah berarti kita telah berusaha melakukan pekerjaan gitu. Kalau nggak pernah berbuat salah, mungkin kita nggak pernah melakukan pekerjaan kita. Kemudian the right man in the right place and in the right time. Ini yang perlu ya. Kita harus menjadikan tim kita semuanya menjadi right man in the right place ya. Dan in the right time. Dan kita bangun mereka agar mereka mau menjadi the right man in the right place dan in the right time. Kemudian bersedia menerima kritik ya. Karena orang yang anti kritik itu berarti diktator.
Beri tim Anda sumber daya terbaik dan biarkan mereka berkembang. Catatlah segala yang Anda lakukan dan katakan. Catatan sangat penting ya, untuk kita evaluasi di kemudian hari. Jadilah contoh dan teladan dalam berbuat baik. Berbuatlah adil dan jangan memihak. Anda harus peka terhadap kebutuhan tim ya. Jadi harus benar-benar banyak komunikasi dengan tim ya. Anda tidak harus mampu mengerjakan semua jenis pekerjaan. Tapi Anda harus tahu maksud dan kegunaan pekerjaan tersebut. Nah, itu gunanya dalam manajemen ya. Walaupun kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan itu, tapi kita tahu apa maksud dari pekerjaan tersebut. Mintalah orang menjelaskan kembali apa yang Anda perintahkan pada mereka untuk menghindari miskomunikasi. Latihlah tim Anda untuk mengajukan solusi, bukan masalah. Bekerja keraslah dan selesaikan tiap tugas tanpa menundanya. Berdisiplin dan berkomitmen untuk mematuhi semua aturan perusahaan. Tetapkan skala prioritas dan tujuan kerja pribadi Anda. Bertindaklah proaktif, bukan reaktif. Proaktif ini maksudnya kita lebih dari aktif ya, jadi berinisiatif dan sebagainya, tapi bukan reaktif. Mudah tersinggung dan sebagainya, itu reaktif. Bersikaplah konsisten dan seimbang. Jadi tetap ya kita konsisten. Jadi jangan berubah-ubah pikiran ya, jangan malas dan seterusnya. Seimbang ya, semua hidupnya harus seimbang. Ada waktu istirahat, ada waktu tertawa, ada waktu untuk bekerja dan seterusnya. Miliki rencana B dan C ya. Ya ini untuk keadaan darurat ya, atau hal-hal yang masalah-masalah mungkin timbul. Ya, sehingga rencana A tidak akan mungkin berjalan, maka kita memiliki plan B dan plan C. Jagalah kesehatan fisik dan mental Anda ya, dengan selalu menjaga kebugaran Anda, berolahraga, makan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup, dan seterusnya. Tegaslah, sekalipun terkadang hal itu berarti melakukan kesalahan. Ya, jadi tegas. Tegas ini artinya orang ini juga berintegritas. Gitu. Dapatkanlah lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Ya, ini berarti harus kreatif. Ya. Milikilah prinsip dan peganglah. Jadilah kreatif. Teruslah belajar dan berlatih. Hari-hari dengan semangat dan antusias. Biarkan perusahaan melihat Anda di pihaknya. Jangan menjelek-jelekan bos dan tim Anda, ya, terutama di belakang mereka. Jangan ambil jalan pintas, shortcut. Kerjakan sesuai prosedur. Jadi, aplikasi dari manajemen ini bisa diterapkan pada corporate ya, gabungan usaha, pada perusahaan, departemen tiap perusahaan ya, masing-masing punya konsep manajemennya, tim kerja ya, dan secara personal Anda memanajemen diri Anda sendiri. Sehingga kalau semua dimulai dari personal, lalu mengarah ke tim kerja, kemudian semua membangun departemennya, dan akhirnya semuanya akan membangun perusahaan dan grup perusahaan. Maka grup perusahaan dan perusahaan akan semakin besar ya dengan manajemen. Simpulan, tanpa manajemen, sebuah perusahaan dapat berdiri dan beroperasi. Namun tidak akan lama karena cost tidak terkontrol ya, dan operasional tidak efektif dan efisien. Jadi tetap butuh manajemen ya. Tujuan manajemen adalah agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien. Oke, itu manajemen. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi manajemen. Kalau nggak ada, mari kita lanjut besok ya. Nanti saya kasih tahu besok materinya apa akan kita bahas. Ya, ini memang
masih meraba-raba soal online ya. Kalau dulu kita offline kan, sudah sampai 20 angkatan, cuman karena online ya kita ada sedikit perubahan, apalagi angkatan ini saya nambah jadi 40 ya. Mungkin itu banyak perubahan yang kita ini, jadi saya pengen nanti lulusan-lulusan dari AC Officer ini lebih berdaya guna ya, lebih efektif terutama dalam bidang HSE ya, K3 dan lingkungan. Dan manajemen ini bisa diberlakukan dalam pekerjaan sebagai HS Officer ya, sehingga pekerjaan lebih terkontrol ya, lebih efektif, lebih efisien. Sehingga performa Anda sebagai HS Officer tentu akan lebih meningkat juga. Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi besok, kalau apa-apa jam 10 pagi. Dan